Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas I1 pengantar sistem informasi akan membahas tentang studi kasus kebocoran data Allianz Life. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Desrivika Rahmadewi dengan NIM 187251010 dan teman saya Elosa Dianur Afifa dengan NIM 187251009. Nah, sebelum kita mengenal lebih lanjut tentang kasus kebocoran data sendiri dari perusahaan Allianz Life, kita harus dulu nih, apa sih Allianz Life itu? Nah, Allianz Life adalah perusahaan jasa keuangan global terkemuka yang berasal dari Jerman. Nah, perusahaan ini berfokus pada asuransi dan manajemen aset. Perusahaan ini menawarkan berbagai layanan termasuk asuransi jiwa, kesehatan, dan properti, serta layanan manajemen aset melalui anak perusahaannya seperti PMCO dan Allianz Global Investors. Nah, lanjut kepada kasusnya. Nah, di perusahaan Allianz Life di Amerika itu terjadi kebocoran data yang berlatar belakang Allianz Life di Amerika Serikat sendiri mengalami serangan cyber sekitar pertengahan Juli 2025 kemarin. Nah, sekitar 1,1 juta data pribadi nasabah ini bocor. Data yang diduga dicuri berupa nama, alamat, nomor telepon, email, tanggal lahir, serta text identification numbers. Nah, Allianz sebelumnya ini menyebut porsi data dari 1,4 juta nasabah profesional keuangan dan sejumlah karyawan juga terdampak. Pastinya ini kasus yang sangat merugikan. Saat ini, Allianz akan menyediakan layanan pemantauan identitas berupa identity monitoring selama 2 tahun bagi orang-orang yang terdampak. Nah, bagaimana sih kronologi dari kasus peretasan data yang dialami oleh perusahaan Allianz Life? Jadi pada tanggal 16 Juli 2025, pelaku berhasil mendapatkan akses ke dalam sistem Customer Relationship Management atau CRM yang berbasis cloud, di mana CRM ini adalah pihak ketiga yang digunakan oleh perusahaan Allianz Life. Pelaku peretasan dikabarkan menggunakan teknik rekayasa sosial atau social engineering dalam melancarkan serangannya hingga berhasil mencuri data pribadi. Berdasarkan artikel yang berjudul Analisis Teknik Social Engineering sebagai Ancaman dalam Keamanan Sistem Informasi Studi Literatur yang dimuat dalam jurnal ilmiah Teknologi Informasi dan Robotika, menyatakan bahwa social engineering adalah istilah yang digunakan untuk berbagai tindak kejahatan yang dilakukan dengan memanfaatkan interaksi dengan manusia. Teknik ini menggunakan manipulasi psikologi terhadap korban agar korban melakukan kesalahan keamanan dan menyerahkan informasi atau data yang sensitif kepada pelaku. Nah, dalam kasus ini, pelaku menyamar sebagai personel dukungan IT dan meminta karyawan untuk memberikan akses ke dalam aplikasi Salesforce Data Loader. Nah, aplikasi Salesforce Data Loader ini mampu mengekspor, mengimpor, memperbarui, bahkan menghapus data yang ada di lingkungan Salesforce. Setelah mendapatkan akses, pelaku mengekstrak dan mencuri data sensitif pelanggan seperti nama, alamat, email, nomor telepon, hingga tax identification number. Lalu penyebab kerentanan kebocoran data pada sistem cloud CRM sendiri yang pertama adalah perusahaan tidak melakukan enkripsi data. Jika data sudah terenkripsi di level vendor, pencurian data hasil rekayasa sosial tidak akan langsung membocorkan informasi sensitif. Nah, terus yang kedua ada kurangnya pengawasan atau monitoring. Jika CRM sendiri memiliki pengawasan yang ketat, maka aktivitas mencurigakan akibat rekayasa sosial sendiri bisa dideteksi lebih cepat. Selanjutnya ada kelemahan dalam pemisahan lokasi data. Jadi, tidak ada mekanisme pemisahan data yang kuat pada CRM sendiri, sehingga ketika sistem ditembus, data dalam jumlah besar ini langsung terekspos. Dan yang terakhir adalah sulit mengukur kualitas keamanan vendor. Perusahaan sendiri atau Allianz sering tidak bisa menilai langsung seberapa kuat keamanan vendor atau si CRM. Nah, lalu apa sih hubungan atau relevansi antara kasus peretasan data yang dialami oleh Allianz Life dengan Data Research Management?
Jadi, tanpa adanya sistem data research management yang kuat, maka social engineering atau rekayasa sosial dapat mudah berhasil. Tetapi dengan data research management yang lebih terstruktur dengan baik, maka resiko pencurian data bisa ditekan atau diminimalkan. Terdapat beberapa upaya untuk menangani kasus serupa dengan menggunakan data research management yang baik. Yang pertama, melakukan akses kontrol yang lebih ketat, yaitu dengan menerapkan verifikasi tambahan atau autentikasi yang kuat untuk masuk ke dalam sistem data yang lebih sensitif, yaitu dengan cara menerapkan multifaktor autentikasi, verifikasi identitas, dan lain sebagainya. Nah, akses kontrol ini memastikan bahwa hanya orang-orang yang berwenang saja yang bisa mengakses suatu data. Tanpa adanya akses kontrol yang lebih ketat dan juga kuat, maka pelaku penyamaran bisa dengan mudah mengakses dan juga meretas data, seperti yang dialami oleh pihak ketiga Allianz Life, yaitu CRM atau Customer Relationship Management. Lalu yang kedua adalah melakukan monitoring dan juga audit. Manajemen sumber data harus rutin melakukan audit dan juga pengawasan untuk mendeteksi potensi resiko dan juga pelanggaran keamanan. Dengan begitu, jika terjadi pelanggaran keamanan, maka bisa segera diketahui dan juga bisa segera ditangani, sehingga jumlah data yang bocor bisa diminimalkan. Kemudian yang ketiga ada data classification and encryption. Apabila data sudah diklasifikasi dan juga telah dienkripsi, maka pelaku, bahkan meskipun pelaku sudah mendapatkan datanya, maka pelaku itu tetap sulit untuk menggunakan atau memakai data tersebut. Kemudian yang keempat adalah vendor risk management, di mana dalam kasus ini Allianz menggunakan pihak ketiga yaitu CRM. Maka Allianz harus memastikan perusahaan partnernya itu memiliki sistem keamanan yang sama ketatnya dengannya. Nah, dari pembahasan sebelumnya, ada dampak data resource management terhadap kasus serupa yang kami bahas. Seperti yang pertama, mengurangi kemungkinan rekayasa sosial berhasil karena akses dan kontrol lebih ketat. Kemudian, bisa mendeteksi dini potensi akses yang tidak sah melalui monitoring. Lalu, membatasi jumlah data yang terekspos apabila terjadi kebocoran. Dan yang terakhir, memastikan vendor memiliki standar keamanan tinggi sehingga kelemahan pihak ketiga tidak menjadi titik lemah. Jadi, kesimpulannya, kasus kebocoran data yang dialami oleh Allianz Life ini menegaskan betapa pentingnya pengelolaan sumber data yang komprehensif dan juga berlapis, terutama dalam perusahaan yang menangani data pribadi dalam jumlah yang sangat besar, agar dapat minimalisir resiko kebocoran data. Data research management ini adalah tameng utama untuk mengurangi resiko kebocoran data tersebut akibat adanya serangan social engineering atau rekayasa sosial. Dengan adanya pengelolaan data yang baik, maka celah yang dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan akan semakin sempit. Berikut ini adalah beberapa referensi yang kelompok kami gunakan dalam pembuatan materi PowerPoint ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.